Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada malam hari ini akan saya lanjutkan materi tentang mikologi klinis, yaitu tentang infeksi jamur sistemik. Apa infeksi jamur sistemik itu akan saya jelaskan pada slide berikutnya, dan tolong diperhatikan dan dicermati secara baik ya. Yang pertama adalah akan saya jelaskan tentang pengertian dari infeksi jamur sistemik. Nah, kemarin sudah kita bahas kalau sistemik itu adalah yang diserang adalah organ atau sistem organ. Nah, di slide itu sudah ada penjelasannya. Yang pertama adalah merupakan infeksi jamur yang menyerang organ dalam. Jadi kebanyakan yang diserang memang adalah organ dalam, khususnya adalah paru-paru ya di situ. Yang kedua, infeksi jamur sistemik itu biasanya dimulai dari infeksi lokal. Kalau dia menyerang paru-paru, infeksi lokalnya biasanya melalui sistem pernafasan, atau bisa jadi juga karena terjadi infeksi jamur superficialis, nggak segera diobati, dia masuk ke infeksi jamur subkutan, ternyata nggak diobati juga, dibiarkan juga oleh pasiennya lah. Kalau dibiarkan terlalu lama, masuk ke sistem pembuluh darah, dia akan bisa masuk ke sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Bisa jadi ke hati, bisa jadi ke paru-paru, ke jantung dan lainnya. Jadi bisa menginfeksi banyak organ di dalam tubuh kita. Artinya jamur sistemik itu adalah lanjutan dari pembiaran infeksi jamur subkutan. Jadi kalau sudah kena jamur superficialis tapi dibiarkan, akan jadi jamur, akan menginfeksi bagian subkutan. Kalau sudah di subkutan dibiarkan juga akan menginfeksi jamur, akan terjadi infeksi jamur sistemiknya. Seperti itu prosesnya, seperti itu ya. Oke, akan saya lanjutkan. Infeksi jamur dapat juga dimulai dari paru-paru yang terhisap secara langsung ya. Jadi terkadang itu spora-spora dari jamur itu bisa terbang di sekitar kita dan tidak sengaja terhirup oleh tubuh kita. Infeksi jamur sistemik itu dibagi menjadi dua klaster atau dua subbab di situ ya. Yang pertama adalah jamur patogen oportunistik dan jamur patogen sejati. Akan saya jelaskan apa oportunistik dan apa sejati itu ya. Oke, next kita bisa lanjutkan. Yang pertama adalah jamur patogen oportunistik. Oportunistik itu apa maksudnya? Jadi gini, pada waktu kondisi imun kita menurun, otomatis sistem tubuh kita kan turun juga. Jadi kekebalan tubuh kita juga menurun. Nah, pada waktu itu ada jamur yang menginfeksi tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Itulah yang dinamakan dengan jamur oportunistik. Artinya menyerang kita pada waktu sistem imun kita sedang turun. Nah, di situ sudah dijelaskan jamur patogen oportunistik adalah jamur yang menginfeksi saat kondisi imun menurun. Penjelasan yang kedua adalah jamur oportunistik yang menyerang organ sistemik itu ada dari dua jenis ya, dari dua jenis jamur. Yang pertama adalah dari Candida dan yang kedua adalah dari Aspergillus. Jadi yang oportunistik yang menyerang pada waktu sistem imun kita turun itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah Candida, yang kedua adalah Aspergillus. Yang Candida apa saja, yang Aspergillus apa aja, akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Next. Nah, Candidais namanya adalah, biasanya istilah biologisnya adalah Candidiaceae, artinya jamur Candida yang menyerang tubuh manusia namanya adalah Candidais. Pada mikosis sistemik di situ saya memberi judulnya. Nah, yang Candidais adalah infeksi yang kerap terjadi dengan gejala timbul sesuai dengan lokasi infeksi. Artinya Candidais itu bergantung lokasinya. Kalau misalkan dia menyerang pada bagian, misalkan pada wanita daerah sekitar vagina, otomatis namanya adalah keputihan ya. Biasanya juga menyerang lidah, biasanya lidahnya itu terlihat putih-putih, bercak-bercak putih, itu juga terkena Candidais. Biasanya kalau putih-putih seperti itu kebanyakan pada anak kecil ya, balita, terserang jamur karena pada waktu susunya diberikan itu terlalu panas ataupun tidak bersih dalam membersihkan atau tidak terlalu higienis susu yang diberikan kepada balita tersebut. Nah,
Akan saya lanjutkan. Gejala umumnya seperti pada mikosis superficialis, di situ dijelaskannya, namun sudah parah dan menyebar hingga saluran pernafasan, pencernaan hingga organ tubuh lainnya. Artinya gejalanya itu lanjutan dari, saya sudah jelaskan tadi ya, lanjutan dari infeksi superficialis. Jadi infeksi superficialis yang dibiarkan akan jadi subkutan, subkutan yang dibiarkan akan jadi infeksi sistemik. Ada infeksi lanjutan di situ. Yang ketiga, jenis Candida yang sering menginfeksi lah, ada jenisnya di situ, ada sekitar yang pertama adalah Candida albicans, yang kedua adalah Candida tropicalis, yang ketiga Candida glabrata, Candida parapsilosis, dan yang terakhir adalah Candida Kiefer. Dan ada jenis lainnya banyak sekali ya, tapi yang umum yang menyerang ada beberapa Candida itu. Nah, kita akan lihat bagaimana beberapa Candida tersebut. Kalau misalkan kita ambil di ini belum ya, itu tadi masih penjelasan Candidanya lah, ini masih penjelasan di gambar itu adalah penjelasan yang terjadi karena Candida bisa menyerang beberapa organ. Yang pertama di situ ada tulang. Kalau kalian lihat siklusnya, kalau dia sudah masuk ke sistem pembuluh darah kita, jadi gini, misalkan sebenarnya gini ya, kalau kita urutkan, misalkan kalian terserang Candida pada superficialis, kalian biarkan Candida tersebut akan masuk ke subkutan. Nah, pada waktu dia masuk ke pembuluh darah oleh tubuh mungkin akan dihalangi karena tubuh kita masih sehat. Tapi pada waktu kondisi imun kita menurun, Candida yang ada di subkutan tersebut akan masuk ke sistem pembuluh darah kita dan akan mengalir ke seluruh tubuh lah. Disitulah Candida tersebut akan menyerang. Kalau yang diserang adalah tulang, di situ tulangnya akan terjadi pembekakan. Terus kalau bagian jantung, di situ juga hati ya, di situ ya, hati di situ juga hatinya akan terjadi pembekakan. Ada juga pada mata, terus gitu pada liver, di situ juga ada nggak kelihatan ya di sini ya, apa ini ya, pada abses ya, abses itu pada bagian apa namanya itu, pada bagian sekitar rektum. Terus gitu di situ juga bisa menyerang daerah apa namanya itu, sistem urinari kita atau sistem ginjal kita sampai pada uretranya. Terus kita juga bisa menyerang pada intravaskuler atau sistem pernafasan kita. Jadi bermacam-macam. Melihat Candida tersebut menempel pada sistem apa dan pada sistem organ apa tubuh imun kita mengalami penurunan imunitas seperti itu. Oke, akan saya lanjutkan lagi. Nah, Candida albicans itu juga sama, ini bisa masuk juga melalui sistem pernafasan. Jadi selain dia superficialis tadi, dia juga bisa sporanya berada di mana-mana dan bisa masuk ke sistem pernafasan. Kalau kondisi imun kita turun pada waktu kita menghirup Candida, otomatis Candida tersebut juga bisa menginfeksi tubuh kita. Oke, nah di situ juga masih tentang Candida bisa menyerang kalau pada bagian lidah, juga bisa mulut ya di situ ya, kaki dan lain-lain, dan banyak memang yang disebabkan oleh Candida albicans itu menyerang banyak organ di dalam tubuh. Tetapi pada waktu menyerangnya adalah saat imunitas kita lagi turun seperti itu. Oke, akan saya lanjutkan lah. Ini adalah yang mau saya jelaskan tadi ya, beberapa jenis penampakan mikroskopis dari jenis Candida. Jadi kalau misalkan lidah kalian atau kulit kalian ya, daerah hipodermisnya, terus gitu mungkin pada bagian vagina wanita, sekretnya kita ambil dan kita ambil sampelnya, kemudian kita buat preparat dan diamati di bawah mikroskop. Kalau misalkan kalian menemukan jamur seperti yang ada di slide itu, jadi ada apa namanya itu ada sporanya dan bentuk hifanya panjang, itu adalah dari jenis Candida albicans. Kalau misalkan bentuknya agak panjang dan sporanya di situ sedikit, kemudian apa namanya hifanya juga ada yang hifa yang menggerombol, di situ digolongkan ke Candida tropicalis ya, sesuai gambarnya. Terus gitu, kalau Candida glabrata itu dia bentuknya seperti koloni bakteri, jadi mengumpul jadi satu. Nah, kalau Candida parapsilosis di situ apa namanya panjang-panjang seperti hifanya bertumpuk-tumpuk ya di situ, dan ukurannya panjang.
dan apa namanya itu sporanya sedikit ditemukan. Kalau keadaan di Dalby kan tadi kan banyak. Terus pada ini sudah ya, itu adalah beberapa penampakan mikroskopis Candida yang menyerang tubuh dari manusia ya, atau organ-organ sistemik pada manusia. Oke, saya lanjutkan lagi. Infeksi oportunistik ya. Yang kedua penyebabnya adalah dari jamur Aspergillus. Nah, di situ saya menamainya, kalau tadi Candidiasis, kalau yang menyerang Aspergillus namanya Aspergillosis ya. Nah, saya memberi judulnya Aspergillosis pada pada mikosis sistemik di situ. Nah, Aspergillus merupakan jenis jamur filamen bersifat kosmopolit. Nah, hidup di banyak tempat, tanah, tumbuhan dan atau di ruangan. Jadi gini, sebenarnya Aspergillus itu di sekitar kita itu banyak sekali. Dan bentuknya memang hifa, dan dia adalah jenis jamur kosmopolit, bisa hidup di semua tempat. Nah, artinya memang jamur ini daya tahan atau daya survive-nya, adaptasinya tinggi sekali, sehingga dia bisa tumbuh di semua tempat yang cocok dan sesuai dengan pertumbuhannya dia. Namanya adalah, istilahnya dalam biologi, kosmopolit, bisa tumbuh di semua tempat. Nah, semua organ atau sistem dalam tubuh yang terserang Aspergillus, jadi misalkan organ hati kalian, paru-paru kalian terserang Aspergillus, namanya adalah Aspergillosis. Nah, jadi nama istilah penyakitnya adalah Aspergillosis. Jadi paru-paru yang terserang Aspergillus namanya adalah Aspergillosis. Nah, atau misalkan organ lain terserang Aspergillus juga namanya adalah Aspergillosis. Aspergillosis umumnya terjadi di saluran pernafasan, sinus, dan hingga paru-paru, karena memang masuknya karena dia memang kosmopolit, berada di sekitar kita, dan otomatis dia bisa masuk ke dalam tubuh kita kan melalui sistem sistem pencernaan sama sistem pernafasan. Artinya dia bisa masuk melalui hidung. Kalau dia dihitung dan dimasuk di sinus ini, berarti kita terkena sinusitif oleh Aspergillus. Kalau dia langsung masuk ke daerah trakea dan masuk ke bronkus, bronkitis dan lain-lain, dia akan masuk ke sistem pernafasan kita. Nah, kalau dia masuk ke sistem pencernaan, biasanya di lambung akan dimatikan oleh asam lambung yang sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga asam lambung itu adalah sistem imun kita sebenarnya ya. Jadi kalau ada apa-apa yang masuk, karena asamnya tinggi, dia akan mati. Jadi dia biasanya kalau menyerang sistem pencernaan jarang ya, karena sudah dimatikan oleh asam lambung kita. Oke, paham ya maksudnya ya di situ ya. Oke, akan saya jelaskan penjelasan dari Aspergillosis. Gejala yang dapat timbul antara lain adalah reaksi alergi. Jadi kalau misalkan kita menghirup spora jamur Aspergillus ini, kita akan mengalami alergi biasanya terhadap hifa jamur pada penderita, biasanya umumnya pada penderita asma atau di situ cystic fibrosis. Jadi pada penderita asma atau cystic fibrosis, dia akan istilahnya terjadi alergi, entah itu asmanya kambuh, atau kalau cystic fibrosis itu terjadi sesak nafas di situ ya, yang memperburuk gangguan pernafasan. Nah, jadi gejalanya itu kalau pada orang-orang yang terkena asma atau cystic fibrosis tadi kan, karena sistem imunnya menurun, terus Aspergillusnya masuk, nah itu akan mengganggu sistem pernafasan dari orang tersebut. Jadi orang yang terkena asma sama cystic fibrosis itu rentan terhadap jamur ini, spora jamur ini ya, Aspergillus. Nah, gejala lain biasanya kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru kita, akan terjadi batuk ringan. Nah, kalau sudah parah akan terjadi yang namanya batuk darah. Nah, jadi batuk itu juga bisa disebabkan oleh jamur, nggak hanya bakteri aja ya. Nah, sehingga di dalam paru-paru kita itu terbentuk yang namanya bola jamur atau fungus ball di situ. Nah, di dalam saluran pernapasan. Kondisi tersebut itu namanya adalah aspergilloma. Dan kondisi yang sudah saya jelaskan itu sudah termasuk kondisi kronis. Jadi gini, awalnya masuk dia melalui sistem pernafasan dari hidung, dia masuk ke faring dan laring, terus dia masuk ke trake, ke bronkus, terus gitu masuk ke
sistem paru-paru kita bronkitis. Dari bronkitis itu nanti dia menggunakan bronkus sebagai inangnya, sehingga akan memperbanyak diri. Nah, di situ mulailah kita batuk-batuk ya. Tapi kalau nggak segera diobati, batuknya akan menjadi batuk darah. Kalau sudah batuk darah, di dalam paru-paru kita sudah terbentuk yang namanya fungus bol tadi. Nah, kalau sudah terjadi fungus bol itu tadi, kondisinya dinamakan aspergilloma. Nah, kalau sudah terjadi aspergilloma berarti pasien tersebut atau orang tersebut bisa dikategorikan dalam keadaan kronis seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Spesies Aspergillus yang biasa mengakibatkan infeksi itu adalah dari jenis Aspergillus niger dan Aspergillus fumigatus. Nah, ini prosesnya ya, kalau kalian lihat di situ di gambarnya, spora dari Aspergillus itu melalui sistem pernafasan kita akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana prosesnya? Proses secara detailnya di situ memang kalau misalkan sistem imun tubuh kita lagi baik, otomatis sistem antibodi kita akan langsung menanggapi adanya benda asing atau spora jamur tersebut. Tapi kalau kondisi imun kita menurun, sistem imun kita nggak bisa menghalangi, otomatis akan terjadi yang namanya infeksi tadi. Akan terjadi perbanyakan atau jamur tersebut tumbuh berkembang di dalam paru-paru kita. Oke, akan saya lanjutkan lagi. Nah, kalau biasanya tadi saya menceritakan atau menjelaskan tentang cystic fibrosis. Cystic fibrosis itu adalah di daerah sekitar lubang paru-paru kita, aliran bronkus dan bronkitisnya itu terhalangi oleh jamur. Nah, jadi jamur tersebut tadi kan sudah di paru-paru ya, di sekitar alveolus dia berkembang jadi fungus bol. Fungus bol itu naik atau menyebarkan invasinya ke daerah bronkitis dan bronkusnya, sehingga daerah atau aliran dari bronkus atau bronkitis itu tertutupi oleh jamur. Kalau bisa kalian lihat di gambar samping itu ya. Nah, kalau sudah tertutupi tersebut, otomatis nafasnya atau pernafasan dari orang yang terkena cystic fibrosis akan terganggu. Oke. Bagaimana penampakannya? Kalau misalkan kita ambil sampel dari mungkin batuk dari pasien, atau juga bisa diambil dari paru-paru. Kalau diambil dari paru-paru jarang ya, biasanya dibatukan terlebih dahulu, dikeluarkan dan diamati di bawah mikroskop. Itu spora jamurnya seperti yang ada pada gambar ya. Jadi ada sporangiofornya di situ, terbentuk sporangiofor. Mungkin kamu sudah belajar sporangium dan sporangiofor. Jadi ada tangkai sporanya dan sporanya berbentuk besar-besar di situ ya. Nah, kalau dari Aspergillus fumigatus itu dari bentuk sporanya perbedaannya. Jadi sama-sama ada sporangiofor dan sporangiumnya, tetapi bentuknya berbeda. Jadi tadi kan bulat. Nah, kalau yang ini agak setengah bulat. Oke. Yang kedua yang pertama kita jadi sudah belajar jamur patogen oportunistik. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah jamur patogen sejati. Jamur patogen sejati artinya apa? Jamur patogen sejati ini akan menyerang tubuh kita, entah itu pada kondisi imun kita baik ataupun imun kita buruk. Artinya kalau misalkan ada jamur ini dan kita terinfeksi, kita akan terkena penyakit itu. Nah, jamur patogen sejati hanya merupakan bagian kecil saja dari organisme yang dapat menimbulkan infeksi inang secara langsung. Nah, maksudnya apa dari pernyataan atau penjelasan itu? Jadi ada sedikit sekali kasus dari jamur patogen sejati, karena biasanya jamur patogen sejati ini bersifat endemik. Endemik itu berada pada satu atau dua tempat aja. Misalkan di Afrika ya di Afrika aja. Jadi di Amerika atau di tempat lain itu nggak akan terjadi. Jadi namanya kasualis ya. Kasualis itu artinya hanya terjadi pada satu daerah saja. Endemik atau kasualis itu terjadi pada daerah saja. Misalkan di daerah Kalimantan ya Kalimantan doang, di
Jawa atau di Sumatera itu tidak akan terjadi penyakit ini. Nah, biasanya itu ada dua jenis yang jenis dari patogen sejati ini. Yang pertama adalah Cryptococcus entetis dan Histoplasma capsulatum, ya, ada dua jenis di situ. Itu menyesuaikan diri untuk hidup dalam tubuh inang. Biasanya jamur-jamur ini menyesuaikan diri dan menyesuaikan kondisi endemik atau kondisi lingkungan dari daerah yang diserangnya. Pada sebagian besar kasus, infeksi dengan jamur patogen sejati biasanya ringan dan terjadi di daerah endemik. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi infeksinya itu nggak sampai kronis, jadi infeksi ringan saja, tidak menyebabkan hal yang luar biasa. Oke, yang pertama adalah di situ adalah valley fever, ya. Jadi valley fever itu adalah karena memang terjadinya di daerah valley, dan dia adalah fevernya, penyakit, ya, demam dari valley namanya. Penyakitnya dari mana? Itu adalah dari jenis jamur, sebentar ya, nggak kelihatan. Jamurnya dari jenis mana ya, sebentar. Ini ya, Coccodes, dari jenis Coccodes entetis, ya, di situ. Jadi Coccodes entetis ini berada di tanah sebenarnya dia. Dari tanah dia terkering tanahnya, dan karena sapuan angin dia sporanya berterbangan di daerah valley itu tadi, ya, sehingga kalau terhirup oleh tubuh dari manusia itu bisa menyebabkan demam. Tapi demamnya tidak demam yang kronis, tapi demam yang biasa. Tapi kasusnya ternyata banyak di sana, sehingga dinamakan valley fever namanya. Yang kedua adalah ini, ya, kalau kita ambil sampel dari jamurnya, itu bentuk dari sporanya itu seperti bakteri, kotak-kotak dan memanjang di situ, kan, ya. Oke, yang selanjutnya adalah histoplasmosis. Histoplasmosis itu biasanya infeksinya terjadi atau jamurnya itu terjadi pada infeksinya itu, penularannya itu terjadi akibat adanya ada hostnya, ya. Host itu artinya ada media penyalurnya, yaitu berupa kelelawar. Jadi daerah-daerah yang di sana itu banyak kelelawarnya. Kalau di sini dicontohkan di daerah Afrika, yaitu Afrika atau Amerika, itu benuanya, ya, saya nggak lupa di situ, ya. Daerah endemiknya, jadi memang banyak kelelawar di sana. Kelelawar tersebut menyimpan penyakit berupa jamur ini. Kalau misalkan kita bersentuhan secara langsung atau berinteraksi secara tidak langsung dengan daerah yang banyak kelelawar tersebut, kan sporanya terhirup oleh kita, itu bisa menyebabkan penyakit yang bisa menyebabkan penyakit yang bisa masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Kalau di situ dijelaskan adalah bagian jantung, ada bagian limfa dan bagian darah. Jadi bisa masuk ke sistem peredaran darah kita. Cuma karena memang ini kasusnya sedikit dan endemik dan tidak menyebabkan hal yang luar biasa, tidak terlalu banyak dipelajari. Seperti itu, ya. Oke, itu yang terakhir. Belum. Kalau misalkan kita ambil sampelnya dari kelelawar jamur ini dan kita amati di bawah mikroskop, itu bentuk spora dan hifanya itu adalah seperti di sampingnya. Jadi ada hifanya, ada spora ngiofurnya. Di situ bentuknya berbeda, kan, dengan yang tadi, kan agak kotak-kotak, ya, kalau entetis tadi. Oke, itu dulu, ya, dari infeksi jamur sistemik. Jadi bukan materi terakhir, ya, ada materi lanjutannya. Terakhir satu lagi materi, yaitu jamur pada makanan, dan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk tugas dari kali ini pada infeksi jamur sistemik, tugasnya adalah membuat kemarin sudah pertanyaan, terus sudah menjawab soal dari saya. Sebentar, tugasnya saya pikirkan dulu, ya.
video. Kalau di video jembatannya. Oke, untuk untuk jamur sistemik ini tugasnya sama dengan jamur subkutan, membuat satu pertanyaan seperti penjelasan dari jamur subkutan ya, membuat satu pertanyaan jenis penjelasan. Nanti kalian tanyakan tersebut kepada saya dan saya akan mencoba menjawabnya dan